Anda tentu masih ingat kisah burung Raja Wali yang bisa hidup sampai 70 tahun, tetapi di usia 40 tahun dia mengalami fase yang sangat menentukan, dan dia harus berani untuk mengalami fase yang berat ini untuk bisa hidup 30 tahun lagi. How? Dia harus memecahkan paruhnya yang sudah tua supaya tumbuh paruh yang baru, dan mencabuti bulu-bulunya yang sudah tua yang membuat sayapnya tak lagi dapat terbang dengan baik. Dan Anda bayangkan semua ini sangat menyakitkan. Tapi hanya dengan melewati itu semua, dia dapat hidup lebih lama lagi. Somehow kita sebagai manusia juga seringkali harus mengalami fase yang sulit untuk dapat bertumbuh dan menjadi pribadi yang kokoh, pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh. Saya baru nonton film Nobita dan Doraemon, Stand By Me Doraemon yang kedua. Dan ceritanya adalah bahwa Nobita, jika Anda kenal tokoh ini dalam kartun Doraemon, ingin membahagiakan neneknya. Dan dia dengan mesin waktu kembali ke masa lalu, ketemu dengan neneknya lagi, dan dia sangat bahagia bisa dipeluk lagi oleh sang nenek. Dan si nenek punya dua keinginan. Yang pertama melihat Nobita masuk elementary school, ya. Dan kemudian setelah dia melihat cucunya ini sudah bisa sekolah, ya, dengan tas di pundaknya, dia juga memiliki harapan bisa melihat pengantin wanita yang dinikahi oleh Nobita. Dan ini tantangan Nobita untuk bagaimana mewujudkan impian si nenek. Dan inilah bagian dari cerita film tersebut yang sangat seru dan juga mengharukan. Dan di penghujung film, Nobita menikahi Susuka. Dan si nenek bisa melihat tentu dengan bantuan Doraemon, dengan mesin waktunya, dengan pintu ajaibnya. Dan ketika ketika Nobita kembali ketemu dengan neneknya untuk berpisah, si nenek mengatakan yang paling membahagiakan bagi si nenek adalah dia melihat Nobita bisa berjuang dari seorang yang cengeng, suka nangis, orang yang manja, bisa menjadi pribadi yang tegar. Dan si nenek berpesan supaya Nobita tetap berjuang agar itu menjadi kenyataan, sebab Nobita sebenarnya menggunakan mesin waktu untuk lompat ke masa depan. Itu belum terjadi dalam kehidupan yang real. Dan pesan Injil kita hari ini sebenarnya adalah bahwa kita juga harus melewati kadang-kadang situasi yang berat. Seperti para murid mengalami juga di danau, mereka ketakutan dengan angin yang luar biasa besar, ombak yang tinggi, dan mereka takut tenggelam. Dan uniknya adalah kalau kita membaca Injil hari ini, Yesus dikisahkan baru saja mengadakan penggandaan roti dan ikan dan membiarkan murid-muridnya menyeberang dahulu dengan perahu di Danau Galilea, sementara dia pergi berdoa. Yesus membiarkan murid-murid mengalami itu dahulu. Mereka dibiarkan untuk mengalami dulu situasi yang berat. Supaya apa? Supaya para murid juga belajar menjadi pribadi yang tangguh. Dan yang tidak boleh mereka lupakan adalah pribadi yang mengandalkan Tuhan, sebab tanpa Tuhan mereka pasti tenggelam. Demikian juga hidup kita. Kita juga ingin menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat. Oke, karakter kita bagus, kita hebat. Tetapi juga jangan pernah melupakan Tuhan. Jangan menjadi pribadi yang hebat, tapi dalam ini hampa adanya. Maka jangan pernah berhenti untuk menjadi pribadi yang berimbang. Anda mengolah otak, logika Anda, mengolah karakter Anda yang kuat, tapi juga jangan lupa miliki iman yang kokoh. Jadi anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang taat padanya, yang mencintai Dia. Dan hanya dengan itu kita memiliki kekuatan juga untuk melangkah dalam hidup ini, juga ketika kita harus melewati situasi hidup yang sulit seperti riak-riak air yang bergelombang di Danau Galilea. Tuhan, kami tidak berdaya tanpa Engkau, maka berjalan bersama dengan kami Tuhan. Jangan tinggalkan perahu kehidupan kami. Sertai kami Tuhan, buatlah kami menjadi pribadi yang kokoh, yang kuat, dan selalu mengandalkan Engkau. Dan berkati kami juga seluruh kegiatan hari ini, juga semua rencana kami di akhir pekan ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat berakhir pekan.